Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Madinah usai puncak ibadah haji kemarin di Arafah. Rangkaian ibadah haji kali ini dilanjutkan dengan melaksanakan lempar jumrah. Usai melaksanakan puncak haji dengan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji Indonesia kini bergerak ke Jamarat. Di Jamarat, jemaah melaksanakan ibadah lempar jumrah untuk kantong kerikil sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah Saudi sehingga jemaah haji tak perlu mencari kerikil saat berada di Mina. Dalam ibadah jumrah, jemaah harus melempar 7 batu kerikil ke jumrah terbesar pada tanggal 10 Zulhijjah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari berikutnya untuk melempar batu ke arah ketiga jumrah atau pilar yang ada. Total batu kerikil yang dibutuhkan berkisar antara 49 hingga 70 buah, tergantung lamanya jemaah tinggal di Mina. Lempar jumrah merupakan salah satu rangkaian wajib dalam ibadah haji. Jumrah memiliki arti pilar. Dalam rangkaian lempar jumrah terdapat 3 pilar yang menjadi simbol godaan setan pada kisah Nabi Ibrahim yang diganggu saat akan mengorbankan putranya Nabi Ismail. Jemaah akan melakukan lempar jumrah dengan batu kerikil kecil ke arah pilar sama seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Esensi dari ritual ini bukan untuk melampiaskan amarah secara fisik kepada pilar tersebut, melainkan sebuah ibadah simbolis untuk melempar setan yang ada di dalam diri kita seperti sifat egois, sombong, dan ketakutan yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Meski sebagian besar jemaah haji melempar umroh, pemirsa, namun ada juga yang memilih ke Mekah untuk rangkaian ibadah tawaf, sa'i hingga tahalul. Tapi nantinya tetap akan melaksanakan ibadah lempar jumroh. Botak. Ya, botak. Botak. Ini botak. Malaysia atau Indonesia? Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunggah dirinya sendiri saat melakukan tahalul usai menjalani seluruh prosesi ibadah haji. Tanpa ragu ia memotong semua rambut hingga kepalanya pelontos tanpa sehelai rambut pun. Ia menarasikan dalam unggahannya rambut boleh hilang, tapi semoga dosa-dosa juga ikut gugur satu persatu. Alhamdulillah habis melaksanakan rukun haji, bagaimana Anda? Di unggahan selanjutnya, Raffi Ahmad nampak bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga sudah selesai melaksanakan tahalul. Sementara jemaah haji Indonesia pagi ini juga sudah bergerak menuju lokasi lempar jumroh Akabah. Ritual ini mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menolak godaan syaitan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melempar jumroh, sebagian jemaah melanjutkan ke Mekah untuk tawaf dan sa'i dan akhiri dengan mencukur rambut atau tahalul. Sebelumnya jemaah haji Indonesia bersama jutaan jemaah haji lainnya berada di Musdalifah usai wukuf. Pergerakan dimulai setelah waktu maghrib secara bergelombang. Di Musdalifah jemaah menginap atau mabit lalu mengumpulkan kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Di Musdalifah pula, jemaah biasanya mengambil tempat di area terbuka untuk menggelar karpet maupun kasur sebagai tempat istirahat mereka. Sementara sebagian lain di tenda yang sudah disediakan otoritas Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya jutaan jemaah haji bergerak menuju Musdalifah. Pergerakan dimulai setelah waktu maghrib secara bergelombang setelah wukuf di Arafah. Di Musdalifah, jemaah melaksanakan rangkaian ibadah haji yaitu mabit. Mabit berarti menginap, bermalam atau singgah sejenak. Selain beristirahat, di tempat ini jemaah mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Otoritas Arab Saudi mengerahkan ratusan ribu personel untuk menjaga kelancaran arus, layanan kesehatan hingga keamanan selama fase akhir ibadah haji berlangsung. Pasukan keamanan haji Kerajaan Arab Saudi berhasil menangkap sejumlah penyusup, di mana penyusup ingin melaksanakan haji tanpa izin. حتى يتم تجاوز النقاط وضعوا هذه بكمية
Pasukan keamanan haji mengepung sebuah truk yang melintas dari Jeddah menuju Makkah. Truk pengangkut batu, namun saat dibuka ternyata di bawahnya terdapat ruang bersembunyi sejumlah penyusup haji. Pelaku berasal dari Mesir, ingin ibadah haji tanpa izin. Tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengetatkan keamanan. Denda haji tanpa izin mencapai 100 juta rupiah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, seekor sapi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan kabur hingga ke jalan raya saat akan disembelih. Sementara itu di Bandung, sapi mengamuk hingga membuat 2 warga terluka. Seekor sapi jenis Bali lepas hingga ke jalan raya saat akan disembelih di Jalan Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan sejumlah warga dan pengendara yang melintas pun sempat tertabrak sapi tersebut. Sapi ditangkap 1 jam kemudian setelah sejumlah warga mengejar hingga sejauh 1 kilometer. Usai ditangkap, sapi disembelih dan dagingnya langsung dibagikan kepada warga. Sementara itu, video amatir merekam seekor sapi yang mengamuk saat hendak disembelih warga di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Diduga sapi sudah stres ketika diturunkan dari truk. Akibatnya 2 warga mengalami luka ringan. Petugas kurban dan pihak terkait pun langsung membius sapi hingga suasana kembali kondusif. Sementara itu, seekor sapi kurban di Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur lepas saat akan disembelih dan masuk ke sebuah dealer mobil. Sapi itu luput dari pengawasan panitia dan menyeberang jalan kemudian masuk ke sebuah dealer mobil. Spontan, puluhan karyawan dealer pun langsung menyelamatkan diri. Panitia kurban bersama puluhan warga tampak bingung saat hendak mengevakuasi sapi. Mereka khawatir sapi makin stres dan merusak mobil yang ada di dealer. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, warga dibuat heboh karena seekor sapi lari saat hendak dikurbankan di Lewiliang. Sapi lari menyeberang jalan dan menabrak motor hingga pengendara yang membonceng keluarganya nyaris terjatuh akibat ngerem mendadak. Karena situasi yang panik, akhirnya sapi ini masuk ke dalam minimarket. Akibat peristiwa ini, minimarket pun mengalami kerugian jutaan rupiah karena banyak barang yang berjatuhan dan pecah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak rela berdesakan demi mendapatkan 1 kilogram daging kurban di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Sebanyak ribuan kilogram daging kurban yang dibagikan kepada warga kurang mampu. Ratusan mama ini berdesak-desakan saat antri daging kurban di kantor Polres Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan sejumlah mama yang menggendong anak balita nyaris terjepit kerumunan warga yang saling dorong. Warga rela berdesakan sejak pagi karena takut tidak kebagian jatah daging kurban. Sebanyak ribuan kilo daging sapi dari 18 ekor sapi kurban yang dibagikan kepada warga kurang mampu. Sebanyak 18 ekor sapi. Terkait pagi hari tadi, tentunya daging-daging ini akan kami berikan kepada penerima manfaat yang memang betul-betul. Demi antrian yang tertib, pembagian daging kurban dilakukan dengan sistem tukar poin. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.